Baik, teman-teman sekalian, kita masuk materi kita tentang pembahasan Al-Munasakhat kemarin. Al-Munasakhat yang kemarin adalah, saya tanya kepada Abdurrahman Dzikri, mal murad bil munasakhat lughatan. Mal murad bil munasakhat lughatan. Jadi munasakhoh itu ada yang meninggal lagi setelah meninggalnya seorang. Secara bahasa. An-naskhu awil munasakhah al-izalah. Al-munasakhah. Al-izalah. Al-izalah au izalah au madha. Al-izalah au madha Muhammad Arfan. Al-izalah au al-izalah au al-izalah. Al-izalah au at-taghyir, al-izalah au an-naql. Ya. An-naskhu bimakna al-izalatu aw at-taghyiru aw an-naql. Di antara kelas 11 ada yang belum menyetorkan PR halaman 9798. Padahal udah 2 minggu kita masukkan. Kita masukkan siapa namanya PR-nya, tapi saya cek masing-masing masih ada beberapa santri yang belum mengumpulkan tugas, ya. Ya, karena besok PTS dari Senin, ya silahkan yang belum mengumpulkan tugas, monggo silahkan, nggak apa-apa. Yang nggak ngumpulin tugas nggak apa-apa, tapi hasilnya pokoknya ya apa adanya saya, ya. Baik. Al-halah al-ula an yakuna warathatul mayyitil awal hum baqiyatu warithatul an yakuna warathatul mayyitil tsani hum baqiyatu warithati mayyitil awal. Ada orang meninggal pukul 8 pagi, pukul 8 lebih 15 atau pukul 9 istrinya ikut meninggal juga. Atau bukan hanya itu, bapaknya jam 8 meninggal, pukul 9 istrinya sama anak pertamanya ikut meninggal juga. Ya, dia punya anak namanya Roni sama Rina. Istrinya namanya Rita misalnya. Suaminya namanya Rudi. Rudi meninggal, Rita meninggal juga jam 9. Ahli warisnya tinggal siapa? Ahli warisnya tinggal Roni saja. Maka karena Rita sama Rina meninggal sebagai istri dan anak perempuan, dan masih hidupnya itu adalah Roni, Rudinya masih hidup, maka Rina sama Rita tidak dianggap ada. Ya, ka'annahum lam yujadu au ka'annahum laghin. Seakan-akan mereka itu dihilangkan, diizalah. Makanya disebutkan al-munasakhat itu disebut dengan al-izalah. Jadi ahli waris yang meninggal di kelompok yang kedua itu dihapus. Seakan-akan mereka ghairu maujudin fid dunya. Seakan-akan yang hidup itu cuman Roni saja. Punya ahli warisnya Roni saja. Sama Rudi sebagai yang meninggal. Adapun Rina sama Rita, istri sama anak pertama, tidak dianggap. Kenapa? Karena dia mau dikasih harta warisan tapi meninggal juga. Dan meninggalnya qoribun min wafati al-mayyit al-awal wa huwa abuhu. Maka tidak dianggap. Jadinya gimana? Ketika kejadiannya seperti itu, maka ahli warisnya dianggap hanya yang masih hidup saja, adapun yang mati, yang kedua, tidak usah dikasih harta warisan. Jadi yang mati pertama bapaknya, yang mati kedua anak sama istrinya. Yang masih hidup tinggal siapa? Roni sendirian. Maka Rita sama Rina sebagai mayit yang kelompok kedua
tidak dianggap ada, tidak dianggap hidup, dan seakan-akan tidak pernah ada. Oleh karena itu yang diberikan harta hanya Roni saja, yaitu satu orang ahli waris. Itu sahib yang pertama ya. Kemarin contoh di jadwal nomor pertama, itu anaknya siapa kemarin? Di contoh yang pertama kemarin, kahalikin an asrati baninin ta'aqabu mautan ila itsnain. Ya. Seorang bapak mempunyai 10 orang anak. Dari 10 orang anak yang 8 meninggal, tinggal sisa hidup 2 orang. Maka yang dihitung siapa? Yang dihitung 2, yang 8 orang tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? 8 orang ini dianggap ka'annahum lam yujadu aslan au ka'annahu lam yamut illa an warathatil mawjudin. Seakan-akan dianggap bapaknya itu tadi hidup hanya bersama 2 orang anak. Padahal hakikatnya sama 10 orang anak. Tapi karena yang 8 ikut meninggal juga, ka'annahum lam yamut illa min warathatil mawjudin. Ya, itu contoh pertama. Contoh yang kedua kemarin, kahalikin an zaujatin wa khamsata baninin ya ummuhum thumma tufiyat li zaujah wa ta'aqaba al abna bil mauti ila an baqiya minhum itsnan. Apa maksudnya ini Nur Abdillah? Nur, apa maksudnya Nur? Kahalikun an zaujatin, seperti ada suami yang meninggal kemudian meninggalkan seorang istri dan 5 anak dari ibu itu istrinya. Kemudian istrinya itu meninggal, wa ta'aqabul abna'u bil maut, dan kemudian sisalah anak-anaknya, illa an baqa minhum isnan, tiganya mati kemudian 2-nya masih hidup. Fa mas'alatuhum kadzalika bin ibnun isnain. Nah, masalahnya itu jadi anak-anaknya yang dihitung cuma 2 doang. Jadi yang istri sama ketiga anaknya yang meninggal nggak dianggap. Baik. Ya, berarti anaknya aslinya berapa di situ? 5, Dad. 5. Yang meninggal berapa? 3. 3. Istrinya masih hidup apa meninggal? Meninggal. Meninggal juga. Berarti yang meninggal pertama siapa, Dil? Yang meninggal pertama? Suaminya, Dad. Suami. Yang meninggal kedua, istri sama? Anaknya. Istri bersama? 3 anaknya. 3 anaknya. Maka seakan-akan apa? Istri sama ketiga anaknya tidak dianggap, yang tersisa hanya 2 orang anak. Ya, cara menyelesaikannya sangat mudah sekali. Al-munasahot halah al-ula, cara penyelesaiannya gampang sekali ya. Gampang bin mudah. Tinggal kita butuh kejelian kita, siapa yang mati berikutnya, siapa yang mati sebelumnya. Nah, tinggal itu saja. Baik, sekarang kita masuk ke al-munasahot al-halah al-atsaniyah. Saya hapus dulu. Kita masuk ke al-munasahot al-halah al-atsaniyah. Baik. Perlu dibaca nggak ini? Waduh, panjang sekali ya. Iya. Sudah keluar mantra mujarobatnya, sudah keluar. Ya. Ini kalau bahasanya dukun itu namanya adalah tolasim ya. Kalau orang nggak tahu bahasa Arab dikiranya Masya Allah ini mesti jimat buat apa namanya, buat pelet ya. Nanti digunting, ditempelin di atas tiang. Padahal isinya apa? Isinya rumus munasahah. Ya, kalau orang nggak tahu ditempel, dilihat tuh kan biasanya kalau dari dukun itu kan ada bentuknya gini. Saya liatin beberapa tolasim ya. Sila liatin beberapa tolasim yang ditemukan sama beberapa dukun. Saya dulu juga banyak sih, cuman sekarang tak buang ini. Ya, dulu kalau ngurukyah gitu biasanya kita dapat tolasim begitu. Tapi ya sekarang udah nggak pernah ngurukyah ya. Kan mirip ya, misalnya kayak gini kan mirip nih. Misalnya kayak gini kan mirip nih. Ya, seakan-akan kan kayak
kayak apa itu faraid kan? Kayak Itu buat jimat. apa tuh? Hah? Buat apa? Penglaris apa-apa? Ya macam-macam ini kadang untuk nahan hujan, kadang untuk penglaris, kadang untuk apa namanya, kadang untuk pelet, kadang untuk nyantet juga ada, kadang untuk apa namanya aura, biar mengeluarkan auranya badannya biar kayak bersahaja, berwibawa kayak gitu juga ada, macam-macam sihir pelet gitu tuh macam-macam. Ya, tapi kalau yang modelnya ada foto digembok kayak gini ini santet ya. Ini kebanyakan itu di Maroko. Di Maroko itu perdukunan sangat luar biasa. Cerita teman-teman saya sama-sama ceritanya Mas Saih itu di Maroko itu masih luar biasa. Maroko, Tunis, Afrika Utara, Mesir juga sama sih. Tapi yang paling parah itu Afrika Barat. Yaitu ini yang model kayak gini ini Maroko ini. Ini Maroko modelnya. Jadi nyantet orang, nyantet bayi, ya nyantet anak-anak, itu pakai menggunakan media-media gini, foto biasanya. Maka jangan gampang kita nyebar segala macam foto di media sosial. Ya satu aja cukup lah ya. Tapi yang lainnya nggak usah kemudian nanti waktu jalan-jalan diposting, waktu di sekolahan diposting, waktu berangkat diposting, waktu makan diposting di rumah, waktu sama keluarga diposting, itu bisa membahayakan keluarga kita sebenarnya. Kalau ada orang yang hasad sama diri kita, kemudian menggunakan jalan tolasim, itu terjadi. Seperti yang saya alami sendiri dulu waktu saya ngeruqyah di Bekasi, itu orangnya menggunakan foto itu di Facebook. Ya, jadi sang pengirimnya itu karena sering udah deket sama perempuannya, dia minta foto-foto yang update. Kirimin foto aku yang foto kamu yang baru dong, kirimin. Kirimin foto kamu yang baru dong, kirimin. Sampai terjadi suatu kejadian, dia diajak makan bakso sama yang ngirimin peletnya tadi itu, diajak makan bakso, diberikan cairan. Waktu suaminya nggak ada, dia diajak makan bakso. Dan anehnya, yang melakukan pelet ini alumni dari pondok pesantren besar di Jawa Timur. Jadi yang melakukan pelet ini alumni pondok pesantren terkenal di Jawa Timur. Kemudian dia punya usaha percetakan sama percetakan rapot, percetakan buku dan lain sebagainya. Awal kalinya dia mendekati perempuan ini karena sering ketemu, ya karena sering pesen rapot, sering pesan buku sekolah gitu kan, karena intent komunikasi, tertarik, akhirnya apa? Nah, terjadilah apa yang terjadi. Ya kebetulan suaminya sering ke Kalimantan. Akhirnya terjadi, saya beberapa kali ngeruqyah ke rumahnya itu. Nah, itu terjadi seperti itu. Jadi rumus pelet itu kadang mirip sama ilmu faraid ya. Maka jangan salah nanti disobek kemudian ditempel dikiranya apa? Dikiranya tolasim. Macam-macam tolasimnya. Oke, kita kembali ke pembahasan kita. Ini adalah salah satu contoh al-munasakhot. Ya, antum lihat bisa lihat di sini. Ini adalah alamatu ta'fil jadwal hiya alamatul maut. Ini mati. Awalnya kan yang mati di sini nih yang mati. Ya. Awalnya yang mati di sini. Kemudian dia punya anak 3. Ya, mayit pertama kali meninggal, dia punya anak 3, Ibn. Di tengah perjalanan, Ibn pertama ini meninggal. Ya, Ibn pertama meninggal. Lah, Ibn pertama ini punya anak 4 orang. Ya, punya anak 4 orang. Kemudian berikutnya, Ibn kedua meninggal. Lah, Ibn kedua punya anak 3 orang. Terus turunan lagi Ibn ketiga meninggal, ini punya anak 2 orang. Nah, ini namanya adalah al-munasakhot. Ini sudah turunannya sudah banyak ya. Ini turunannya sudah banyak. Maka ini disebut al-munasakhot al-halah ats-tsaniyah. Nah, kita coba baca
apa yang dimaksud dengan al-munasakhat al-halah ats-tsaniyah. Ini secara teori dulu pelan-pelan. Silahkan dibaca Muhammad Arfan. Silahkan dibaca Muhammad Arfan pelan-pelan dan bisautin wadih ya. Bismillah. Al-halatu tsaniyah an yakuna warathatu kulli halikin la yarithuna ghairuh. Baik, tawakuf awalan sampai semuanya paham artinya. Akbar Putra, silakan diartikan ini Bar. Silakan diartikan. Kalau Akbar bisa ngartiin, insya Allah yang lain bisa. An yakuna warathatu kulli halikin la yarithuna ghairahu. Maksudnya apa, Bar? An yakuna itu jadi ya itu. Ya, hendaknya atau jadi boleh. Warathah kulli. Waratha itu artinya apa? Ahli waris ya itu. Ya, ahli waris, mumtaz. Kalau Setiap satu waris, kalau waratha berarti banyak, ya lebih dari satu, bisa 3, 4, 5 dan selanjutnya. Hendaknya ahli waris, ya terus setiap yang mati setiap yang mati, hendaknya ahli waris dari setiap yang mati, la yarithuna ghairuhum. yarithuna apa? La yarithuna tidak mewarisi Ghairuhu yang lain. Ya. tidak mewarisi yang lain. Apa maksudnya kawan-kawan sekalian? Jadi begini, yang mati pertama punya anak beberapa orang. Ya, perhatikan. Ya, Rocky Zumai. Saya akan gambar, biar gampang. Oke. Di sini saya gambarkan, di sini namanya Akbar. Ini yang pertama. Akbar punya anak, siapa namanya ya? Namanya Hasan. Punya anak Ali, biar gampang namanya ya. Punya anak yang ketiga namanya Umar. Oke. Akbar ini berarti adalah bapaknya 3 orang, Hasan, Ali, sama Umar. Hasan punya anak 2. Namanya siapa? Uthman sama Mas'ud. Oke. Ali punya anak 1. Namanya siapa? Namanya Mus'ab. Anggap aja itu Mus'ab ya. Umar punya anak 2 juga. Misalnya contoh saja. Punya anak 2. Namanya Bilal. Ya. Sama namanya Sofwan. Oke. Ya. Akbar meninggal, Tufiya Akbar. Berarti ini adalah al-mayyitul awal. Ya. Akbar ini adalah al-mayyitul awal. Lah, Akbar kalau meninggal berarti kan mewarisi Hasan, mewariskan Ali, mewariskan Umar. Iya kan? Iya atau tidak? Kalau Akbar meninggal, maka ahli warisnya siapa? Al-warathatu Akbar, huwa Hasan, wa Ali, wa Umar. Baik. Idza mata Akbar. Al-an tufiya ba'da Akbar Hasanan. Hasanun. Ya. Ini mayit kedua. Al-mayyitu tsani. Oke. Al-mayyitu tsani. Namanya Hasan, al-mayyitu tsani. Berhubung Hasan itu punya anak 2, laki-laki semua, Utsman sama Mas'ud,
maka Ali nggak dapat, Umar juga nggak dapat dari hartanya Hasan. Ya, jadi setiap dari orang tadi itu Hasan, Ali, Umar itu punya anak sendiri-sendiri. Karena anak sendiri-sendiri itu laki-laki semuanya, maka Hasan tidak mewariskan ke Ali, Ali tidak mewariskan ke Hasan, Hasan tidak mewariskan ke Umar, Umar tidak mewariskan ke Hasan ataupun Ali. Kenapa? Karena masing-masing semuanya, Hasan punya anak 2 laki-laki, Ali punya anak 1 laki-laki, Umar punya anak 2 laki-laki juga. Maka kalau misalnya Akbar yang meninggal, maka ahli warisnya sama, Hasan, Ali, Umar. Tapi kalau yang meninggal Hasan, ya al-mayyitu tsani, ahli warisnya bukan Ali dan juga bukan Umar, tapi siapa? Utsman sama Mas'ud. Nah, kejadian yang pertama, ikhwah, kejadian yang pertama, al-munasakhat fil halah al-ula, ahli warisnya masih sama, tidak berubah. Yaitu siapa? Kita anggap ahli warisnya itu masih Hasan, Ali, sama Umar. Maka nanti perolehannya dibagi rata Hasan, Ali, sama Umar sebagai asobah 1-1-1. Kayak yang jadwal yang nomor 1 di kitab. Tetapi kalau nanti yang ahli warisnya itu sudah berubah, mayitnya yang berubah, ketika yang mayit meninggal itu yang kedua, yaitu Hasan, maka tentunya Ali sama Mus'ab sama Sofwan sama Bilal sama Umar nggak dapat harta warisan. Yang dapat siapa? Hanya Utsman sama Mas'ud. Kenapa? Karena ini anak laki-laki semuanya. Umpamanya pun di sini ada anak perempuannya Fatimah, 1 orang, ya, adiknya Mas'ud, adiknya Hasan, Mus'ab sama Bilal sama Sofwan sama Umar sama Ali nggak dapat juga. Kenapa? Karena ahli warisnya lidzakari mislu hadil unthayain, ada semuanya. Ada laki-lakinya, ada perempuan. Maka disebutkan an yakuna warathatul mayyitil tsani hum warathatul mayyitil awal. Ya. An yakuna warathatul mayyitil tsani hum warathatul mayyitil awal. Hendaknya ahli waris dari yang mati kedua itu sama dengan ahli waris dari yang mati pertama. Berarti siapa? Hasan, Ali, Umar. Itu kalau menggunakan an yakuna warathatul mayyitil tsani hum warathatul mayyitil awal. Saya hapus lagi. Ya, saya clear all drawing. Saya buat 1 garis 2 perbedaan. Perhatikan di sini, Akbar punya anak 3 tadi ya. Siapa saja? Ali, Umar, sama Hasan. Roki Zumai. Thumma al-mayyitu tsani man? Al-mayyitu tsani Hasan. Punya anak siapa tadi ya? Lupa saya. Siapa tadi nama anaknya? Siapa namanya tadi? Fatimah, Mas'ud. Mas'ud, Utsman. Baru 10. Sudah 11. Sini tadi siapa ya? Utsman ya. Perhatikan, teman-teman sekalian. Ini adalah al-mayyitul awal. Wa hadza al-mayyitu ats-tsani.
untuk menjelaskan tadi ya tasawurnya. Hasan di sini adalah Hasan yang sama. Ya. Hasan di sini ini adalah Hasan yang sama. Jadi jangan beranggapan Hasan ini orang lain, bukan ya. Hasan ini yang di sebelah kiri, yang saya kasih panah warna hijau, itu anaknya Akbar yang ketiga. Ini anak yang nomor 3, ini anak nomor 2, anggap aja begitu. Ini anak nomor 1. Lah, karena Akbar meninggal, Mayyitul pertama meninggal, maka dia mewariskan kepada siapa? Mewariskan kepada Ali, kepada Umar, kepada Hasan. Kita kembali ke al-munasakhat al-halah al-ula. Kalau Akbar meninggal, ya, maka ahli warisnya siapa? 3 orang, Ali, Umar, sama Hasan. Kalau misalnya Hasan di sini tidak punya anak, maka ahli warisnya yang masih hidup dia tetap saudaranya Ali sama Umar saja. Ya, Ali sama Umar saja. Tetapi kalau rupanya mayit yang kedua itu ahli warisnya ada lagi, maka urusannya berbeda. Saya kembali ke buku, silahkan antum baca baik-baik perkataannya mu'alif di sini. An yakuna warathatul mayyitis tsani hum baqiyatu warathatil mayyitil awwal. Apa artinya ini Nur Fadli? Nur Fadli sudah hadir? Hadir. Apa maksudnya ini Nur Fadli? An yakuna warathatul mayyitis tsani hum baqiyatu warathatul mayyitil awwal. Apa maksudnya? Ahli waris dari mayit kedua ini harus merupakan dari sisa ahli waris mayit pertama dari Akbar tadi. Jadi kalau umpamanya digambar berarti bagaimana? Dari penjabaran itu berarti bagaimana? Yang Fatimah, Mas'ud, sama Utsman tadi, Zat. Ya. Kalau yang tadi kata-kata an yakuna, gimana tadi katanya saya tulis di sini ya? Teksnya saya tulis di sini, saya panjangin di sini. Gimana tadi? An yakuna warathatul mayyitis tsani tsani hum apa Fadli? Hum warathatil mayit. Hum baqiyatu warathatul mayyitil awal. Nah, ya. Ini kaidahnya dulu. Perhatikan. An yakuna warathatul mayyitis tsani, warathatul mayyitis tsani yang mana ini? Ya. Mayyitis tsani yang mana ini? Mayyitis tsani berarti Hasan, ya. Berarti Hasan. Hendaknya, ini di kasus pertama ya, hendaknya ahli warisnya mayit yang kedua, yaitu Hasan, itu adalah sama dengan ahli warisnya mayit yang pertama. Nah, berarti kita contoh kasus ini adalah di tabel yang ini dulu. Ya, jangan ngelongok ke Hasan, Fatimah, Mas'ud, sama Utsman dulu, jangan. An yakuna warathatul mayyit tsani, ahli warisnya Hasan, ya yang mayit tsani, itu adalah juga ahli warisnya Akbar. Berarti apa? Ali sama Umar. Oke, Ali sama Umar. Mayit tsani di sini adalah Hasan, mayit awal adalah Akbar. Karena Akbar itu sudah punya anak 3, Ali, Umar, sama Hasan, maka Ali sama Umar itu menjadi ahli warisnya Hasan juga kalau nanti Hasan mati. Berhubung Hasan itu matinya dekat sama Akbar, maka Hasan tidak dianggap ada ahli warisnya cuma 2, Ali sama Umar. Kita pindah ke kedua yang kita kembali ke kitab yang dibaca sama siapa tadi itu Arfan.
an yakuna warathatu kullu halikin la yarithuna ghairahu atau la yarithuna ghairuhu. Hendaknya ahli waris dari setiap yang mati tidak saling mewarisi yang lain. Ayo, maksudnya gimana itu? Hendaknya ahli waris yang mati yang kedua tidak mewarisi yang lain. Nah, kembali ke sini, ke gambar ini. Kalau gambarnya seperti ini, Hasan punya anak, yaitu Fatimah, Mas'ud, sama Utsman. Padahal Hasan itu adalah mayit yang kedua. Ya, Hasan adalah mayit yang kedua. Berhubung Hasan itu punya anak 3, 1 perempuan, 2 laki-laki, maka ketika Hasan itu mati juga setelah Akbar, maka Hasan tidak mewariskan hartanya kepada Umar, kepada Ali, tidak. La yarithuna ghairahu. Limadha? Karena Hasan punya far'ul waris sendiri. Yaitu siapa? Fatimah, wa Mas'ud, wa Uthman. Kecuali kalau Hasan itu tidak punya anak. Kalau Akbar mati misalnya, harta dikasih Hasan, Umar, sama Ali. Kalau Hasan mati lagi, hartanya Hasan ke Umar sama Ali. Kalau Hasan tidak punya anak. Berhubung Hasan itu punya anak, dia punya ahli waris, maka ketika mayit yang kedua mati, yaitu Hasan, maka hartanya tidak diberikan kepada saudara kandungnya, tetapi diberikan kepada ahli warisnya, anak kandungnya. Siapa? Fatimah, wa Mas'ud, wa Uthman. Ilahuna adunu wadih, adunu ya, adunu wadih. Ana la adri hal antum, maka saya ukarir maratan ukhra wa maratan ukhra likai antafhamu an yasila al ma'lumat ila adhanikum. Nah, sekarang saya tanya kepada yang saya ajak ngomong. Coba. Muhammad. Ya, dari ujung Indonesia Timur dulu. Afri Apandi. Silakan, Pri. Dijelaskan, Pri, maksudnya dari gambar ini, Pri. Al-Mayyitul Awal, Mayyitul Tsani, atau kaidah yang saya kasih warna hijau, an yakuna warathatul mayyitul tsani hum baqiyatu warathatul mayyitul awal. Nah, itu antum boleh menjelaskan itu, Pri. Silakan, Pri. Jadi mayit pertama ada halaka mayit ibn, selasa Benar. ya, Akbar, Ali sama Umar sama Hasan. Cuman di situ Hasan mati. Yang mati pertama dulu siapa dulu? Yang mati pertama dulu siapa? Yang mati pertama Akbar. Dia mewarisi ke Ali, Umar sama Hasan. Cuman Hasannya ini meninggal. Waktu di jalan Hasannya meninggal. Jadi waratha al-mayyit tsani nggak mewarisi ke yang lain. Maksudnya nggak mewarisi ke yang lain gimana? Fatimah Mas'ud sama Utsman. Hasannya nggak mewarisi ke mereka. Oke. Dapatnya ke Ali sama Umar. Hasannya mewarisi ke Ali sama Umar kalau dia mati, apa Hasannya mewarisi ke Fatimah, Mas'ud sama Utsman? Enggak mewarisi, enggak dapat, enggak dihitung, enggak dianggap maksudnya. Siapa yang enggak dihitung siapa? Hasannya enggak dianggap. Jadi yang dapat cuma Ali sama Umar. Oke, Hasan yang dapat adalah Ali sama Umar. Itu kalau yang mati Akbar sama siapa? Hasan. Kalau sekarang habis Akbar mati, Hasan juga mati juga, tapi Hasan punya anak. Yang diwarisi siapa saja? Yang diwarisi sama Hasan. Yang dapat. Kalau yang kedua nggak pakai kaidah yang di bawah. Kalau yang al-mayyitut tsani kita nggak pakai kaidah yang di bawah, tapi pakai kaidah
yang dibaca sama siapa tadi itu? Arfan tadi. Gimana, Bre? Bre. Emang warisi mana? Ali, Umar. Ke Fatimah sama Mas'ud sama Utsman. Tapi kan Hasan punya saudara Ali sama Umar, masa nggak dikasih dia kalau dia mati? Waduh. Bre. Iya, Zat. Kalau ibaratnya itu antum punya saudara nggak, Bre? Perempuan, Zat. Iya, ada. Perempuan. Oke. Ibaratnya kan Ya, antum punya saudara perempuan. Kalau misalnya qadarullah masya'afa'al itu abi antum meninggal, kemudian habis itu antum juga meninggal juga, masa saudara perempuan antum nggak antum kasih? Karena kasusnya sama kayak ini. Akbar di sini kita ibaratkan bapak kita, Hasan di sini kita ibaratkan antum Afri. Nah, Afri punya saudara perempuan. Kalau Afri meninggal, masa saudara perempuan yang nggak dikasih? Karena ini munasakhot, bab munasakhot. Oke. Karena munasakhot berarti gimana? Kalau Afri punya anak, ya, isma'u wa'u jami'an. Kalau Afri ketika meninggal dia punya anak laki-laki atau perempuan atau laki-laki sama perempuan, dan bapaknya Afri juga habis meninggal tadi pagi, kemudian siangnya Afri meninggal, maka saudara perempuannya Afri itu tidak dikasih apabila Afri punya anak. Tapi kalau Afri nggak punya anak, habis bapaknya meninggal, kemudian Afrinya juga meninggal, yang dikasih satu-satunya siapa? Ya saudaranya Afri. Hartanya Akbar, hartanya bapaknya ke anak perempuannya, yaitu kakaknya Afri. Hartanya Afri, misalnya dia udah punya mobil, punya motor, kalau Afri meninggal, karena Afri belum punya anak, ya dikasihin ke saudara perempuannya Afri. Kalau Afri nggak punya ahli waris. Tapi kalau misalnya Afri itu punya anak, entah laki-laki atau perempuan, ya, maka terutama laki-laki ya, terutama ada laki-lakinya. Dalam bab munasakhot, terutama ada laki-laki, anak laki-laki. Kalau Afri punya anak laki-laki dan anak perempuan, maka saudaranya Afri, yaitu kakaknya atau adiknya perempuan, nggak dapat. Kenapa? Karena hartanya dikasihin kepada siapa? Ke Fatimah, ke Mas'ud, sama ke Utsman. Dan itu makanya itu yang disebut dalam kitabnya itu disebut dengan an yakuna warathatu kullu halikin la yarithuna ghairuhu. Ya. Hendaknya setiap yang mati itu punya ahli waris dan ahli waris itu tidak saling mewarisi. Contoh lihat di tabel. Ya, sebelum nanti kita praktek. Contoh lihat di tabel. Perhatikan di tabel ya. Ini kan mayat pertama saya silang, punya 3 anak. Ibn pertama, ibn kedua, ibn ketiga. Ya ini kan dapat dari bapaknya nih. Saya kasih panah. Dapat dari bapaknya hartanya. Tetapi ketika ibn pertama meninggal, ya ibn pertama meninggal, dia tidak mewarisi ke ibn yang ada di sini. Saya hapus dulu, biar lebih jelas. Ya, kita teori dulu hari ini. Ini misalnya al-mayyitul awal. Ya, al-mayyitul awal saya taruh di sini. Punya 3 anak, ibn. Ya kan? Ini kan dapat semua nih, ini kan dapat semua. 3-3-nya dapat nih dari bapaknya yang saya silang, dapat. Tapi ketika yang meninggal itu sudah ibn pertama, lah ibn pertama itu juga punya anak, Pak. 4 orang. Ya, 4 orang. Kenapa ini nggak dihitung? Kenapa ini nggak dihitung? Karena apa? Ini ibn yang kedua punya anak sendiri, ibn yang ketiga juga punya anak sendiri, ibn pertama juga punya anak sendiri. Maka kata mu'alifnya,
an yakuna warathatu kullu halikin la yarithuna ghairuhu. Akbar ngasih harta warisan ke anak cucunya, Jasmine ngasih warisan ke anak cucunya sama suaminya, Yusuf ngasih warisan ke anak cucunya sama istrinya. Kenapa? Karena Akbar punya anak, Yusuf juga punya anak, Jasmine juga punya anak. Maka disitulah bab al-munasakhot, apabila bapak kita meninggal, kemudian habis itu anaknya meninggal, anaknya meninggal juga, kita lihat apakah anak yang mati, mayit kedua, mayit ketiga, mayit keempat, setelah bapaknya meninggal tadi, punya ahli waris apa enggak. Kalau enggak punya ahli waris, oke, berarti harta saya kasihkan ke adik saya sama ke kakak saya. Tapi kalau saya punya ahli waris, karena punya anak 3 saya sekarang, maka ketika nanti saya mati, adik-adik saya sama kakak saya nggak berhak dapat harta warisan. Yang berhak siapa? Ya anak saya sama cucu-cucu saya. Loh, kan antum punya kakak sama punya adik. Iya, saya punya kakak sama punya adik. Berhubung saya mati punya kakak punya adik, tapi karena saya punya anak sama cucu juga, maka hartanya saya kasihkan ke anak cucu saya, bukan saya kasihkan ke samping. Ke samping itu siapa? Adik sama kakak. Ya, jadi begitu. Jadi kaidahnya itu dalam munasakhot itu habis orang pertama mati pertama, kita lihat langsung ke bawah, bukan ke samping. Di al-munasakhot kondisi yang kedua. Kecuali kondisi yang pertama. Al-munasakhot fil halah al-ula, kita ngelihatnya ke samping dulu. Kenapa? Karena mayit yang kedua nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya cucu juga. Maka ahli warisnya siapa? Kalau bapaknya mati, Afri juga mati, maka hartanya dikasihin ke adiknya Afri. Mobilnya Afri dikasihin ke adiknya Afri. Motornya Afri dikasihin ke adiknya Afri. Rumahnya bapaknya Afri dikasih ke siapa? Ke adiknya Afri juga. Kecuali kalau Afrinya punya anak. Kalau Afri punya anak, maka hartanya tidak dikasih ke adiknya, tapi ke anak turunannya Afri. Hakada adunu hada qad wadohat kama wadohat syams. Saya mau nanya, nah, gimana yuk? Kan yang meninggal ada mayit pertama, ada mayit kedua. Yang mayit, yang anak-anaknya mayit pertama ini masih dapat hartanya mayit pertama nggak, Dat? Masih juga. Kalau yang meninggal adalah mayit pertama, maka anak dari mayit pertama masih dapat. Oh. Ya, masih dapat. Contoh, antum saudaranya berapa, Dik? 3. Ya, saya mohon maaf, kita ngambil contoh yang biar gampang ya. Misalnya abi antum itu meninggal, itu kan mayit pertama. Kemudian meninggalkan antum, saudara antum 2 kan, berarti 3 orang ya. Iya. Maka ini antum sama saudara antum ini bertiga masih dapat semuanya. Nah, setelah abi antum meninggal, tidak selang berapa lama antum meninggal. Maka antum disinilah tidak dianggap maujud. Karena apa? Bab munasakhot. Maka dzikri di sini tidak dianggap ada. Kecuali kalau antum mau dianggap ada, antum harus punya keturunan dulu. Ya. Kalau antum punya keturunan, baru dihitung lagi. Ya, habis mayat pertama kasih bagi warisan, oh, mayat kedua ada lagi, dzikri anaknya. Nah, dzikri punya kebun sawit, punya kelapa, punya karet, maka dihitung lagi. Kenapa? Karena antum punya anak, kecuali nggak punya anak. Maka pertanyaan antum tadi, apakah anak dari mayat pertama juga dapat harta warisan dari mayat pertama? Dapat. Ya. Harta warisan dari mayat yang kedua, itulah anak-anak pertama nggak dapat. Ya, bibi-bibinya, berarti bukan, paman-pamannya, bibi-bibi nggak dapat semuanya. Kenapa? Mayat kedua kan punya anak istri. Maka dikasihin ke anak istrinya. Mami. Bisa. Ayo,
Oke, ada pertanyaan lagi? Ada Saya mana? pertanyaan? Nah, tafadhol. As-soal tafadhol. Gimana sih? Siapa ini? Siapa yang tanya siapa? Gimana Rosan? Satu waktu kecelakaan. Siapa yang meninggal? Yang meninggal siapa di situ? Mayat pertama sama mayat kedua mati bareng. Nah, mayat pertama sama mayat kedua mati bareng sama. Hukumnya tetap sama kalau dia itu hubungannya adik sama kakak mati bareng atau ayah sama anak mati bareng, tetap yang dihitung adalah yang punya harta yaitu bapaknya. Ya, tapi kalau misalnya yang kedua juga punya harta, ya, yang mayat kedua itu mati bareng sama bapaknya punya harta gimana, Tan? Ya, hartanya mayat yang kedua dikasih ke anak-anaknya, saudaranya nggak dapat, kalau ada laki-laki ya. Tapi kalau saudaranya itu ada yang perempuan, misalnya anaknya ada yang perempuan, kemungkinan paman masih apa itu saudara kandung masih dapat. Misalnya Kausan kan adiknya kan perempuan tuh, ya kan? Misalnya ini kok ini gambaran aja ya. Bapaknya meninggal, kemudian Rausan juga meninggal, gitu ya. Berarti kan Rausan punya adik perempuan tuh. Kemudian Rausan punya anak perempuan juga. Lah, itu masih bisa dapat tuh. Adik antum itu kan bibiknya anak antum itu masih bisa dapat. Tapi kalau ada anak laki-laki itu ngabisin. Ya, ada anak laki-laki ngabisin. Maka contohnya yang ada di jadwal ini itu iben-iben semua. Karena iben-iben ini kan yang makan harta. Kita lihat tarik ke bawah, adakah contoh yang ada bintunnya? Nah, ini ada. Misalnya ini ada bin di sini. Tapi di sini ada iben. Nah, ini kan ngabisin. Ya, di sini ada zaujah. Tapi ada iben juga, ngabisin juga. Ada zaujah. Ya, kemudian di sini ada ukhtun li'ab. Karena ini masalah pertama masih dia dapat. Tapi lihat masalah kedua. Iben pasti ada. Masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat, antum perhatikan ada ibennya semua. Lah iben inilah yang menghabiskan harta ini. Karena ada sosok iben inilah akhirnya apa? Paman kita atau kakak kita atau adik kita itu bikin nggak bisa dapat harta warisan. Gitu. Oke, gitu ya. Penjelasannya memang agak panjang lebar karena khawatir saya ada yang bingung gitu ya. Mungkin masih ada yang bingung. Ya. Mungkin masih mutakhayir gitu ya. Gimana sih gambarannya? Sebenarnya itu gimana gitu. Ayo kita coba satu waktu terbatas, kita coba menyelesaikan satu masalah saja ya, satu masalah di halaman jadwal nomor 2 ya. Kalau ini baca panjang lebar, kita langsung ke contoh ya. Kita langsung ke contoh. Biar bil amtilah yatadhikhul maqal. Kita langsung ke contoh ini. Silahkan, Rausan bisa dibaca, Rausan. Mata akbar, mata bener kan? Akbar mati. Matal akbar di sini apanya bukan nama antum loh, Bar, ini bukan ya. Al akbar itu anak yang paling besar maksudnya ya. Ulang-ulang. Halikun an. Sekarang diterjemahin Rausan, terjemahan. Jadi soalnya diterjemahkan antum. Tiga anak laki-laki ya, tiga anak laki-laki.
Tuh, ya kan? Ini sudah 3 orang anak punya masing-masing anak lagi, gitu kan? Ada gambarannya gimana? Seorang laki-laki suami meninggal, ya suami meninggal, mungkin istrinya sudah meninggal duluan, jadi nggak masuk di sini. Seorang suami meninggal atau seorang ayah meninggal punya 3 orang anak laki-laki. Anak laki-laki yang pertama itu punya 4 orang anak. Anak laki-laki yang kedua punya 3 anak. Anak laki-laki yang terakhir atau ketiga punya 2 anak. Ya. Gambarannya bagaimana? Ini di tabel. Ya. Al-halik, halik ada di sini halik. Anaknya juga lagi ngantuk ini. Halik punya 3 orang anak. Nah, ini adalah bapaknya mereka. Ini yang kedua bapaknya mereka. Ini yang ketiga bapaknya mereka. Saya kasih warna beda biar nggak biru. Saya kasih warna. Ibn yang kasih warna oranye itu adalah bapaknya mereka berempat. Ibn yang warnanya hijau yang kedua adalah bapaknya mereka bertiga. Kemudian Ibn yang nomor 3 saya kasih warna merah adalah bapaknya mereka berdua, yaitu anak yang paling bodoh. Ya, yang warna oranye adalah anak pertama, ya anak pertama. Yang warna hijau adalah anak al-ausat, anak kedua. Kemudian yang warna merah adalah anak yang paling asghar, yaitu anak yang ketiga. Oke kan? Nah, ketika halik pertama meninggal, itu mereka masing-masing dapat 1, 1, 1. Dan asul masalahnya adalah 3. Kenapa itu, Rausan? Kenapa asul masalahnya 3? Dan kenapa masing-masing mendapatkan 1, 1, 1? Kok bisa asobah? Kenapa? Nah, karena Ibn doang, nggak ada bintun, nggak ada ukhtun, nggak ada siapa? Ukhtun syakikah, nggak ada zaujah, nggak ada yang lain, maka disesuaikan jumlah kepalanya Ibn. Jumlah kepalanya Ibn ada 3, maka aslul masalah 3, maka perolehannya apa? Masing-masing 1 bit tasawi bainal abna. Ya, masing-masing dapat 3. Oke. Kemudian ini angka 12 ini dapat dari mana nih? Ada yang tahu? Iya. Itu justru sahamnya itu 12 dapat dari mana? Cek, kita jangan lihat yang angka atas. Kemudian setelah selang beberapa menit atau beberapa waktu lah gitu ya, atau mungkin bersamaan, Ibn yang pertama yang warnanya oranye tadi itu meninggal juga, nyusul bapaknya. Nih, halik juga. Halik itu artinya bahasa orang Saudi. Orang Saudi itu menyebutnya halik. Kalau bahasa kita itu wafat atau mata, kalau orang Saudi nyebutnya halik. Nah, yang halik yang kedua itu adalah warnanya oranye. Nih, mati nih. Ya, mati meninggalkan siapa? 4 orang anak. 4 orang anak, kenapa asul masalahnya 4 dan kenapa mendapatkan 1, 1, 1, 1? Siapa yang bisa jawab ini? Bapak Dol? Kenapa Bapak Dol? Ustaz, Kenapa itu? Asul masalahnya kenapa 4 yang saya lingkarin pakai oranye? Dan kenapa anaknya dapat 1, 1, 1? karena itu laki-laki semua, Ustaz. Jadi asobah. Angka 4 berasal dari mana? Dari itu 1, 1, 1, 1. Jadi kalau dijumlah jadi 4. Nah, asul masalah 4 itu mayit yang keberapa? Asul masalah 4. Mayit yang tadi yang ditinggalin Ibn yang atas itu. Al-akbar apa al-asghar apa al-ausat? Al-akbar. Sekarang mayit yang al-ausat yang nomor 2 meninggalkan anak berapa, Bapak Dol? 3.
3 yang warna apa? Warna hijau. Yang warna hijau. Ya. Asal masalahnya di sini 3. Saya kasih warna hijau ya, lupa. Ya, warnanya hijau ini 3. Kenapa 3? Karena ini mayit yang al-ausat, ya, anak kedua. Anak kedua waktu dia meninggal, nah, punya anak 3 juga, ibn juga. Yang terakhir, ibn yang terakhir meninggal juga. Saya kasih warna merah karena di situ warnanya merah. Anak al-asghar meninggal juga, punya anak 2. Nah, dapat hartanya 1 juga. Asal masalahnya 2. Lihat, antara ibn anaknya yang asghar, abna anaknya yang ausat, abna yang anaknya akbar, itu mereka tidak saling mewarisi. Ya, tidak saling mewarisi. Maka kembali ke kaidah yang ini nih. An yakuna warathatu kulli halikin la yarithuna ghairahu. Ini kan adik kakak nih. Halik pertama itu kan ibnnya 3 ini. Ini kan adik kakak. Di grup yang kedua itu mereka nggak saling mewarisi. Ya, ibn pertama al-akbar ngasih anak ke 4 anaknya. Ibn al-ausat ngasih harta ke 3 anaknya yang warna hijau. Ibn al-asghar yang warna merah ngasih harta kepada anaknya yang warna merah. Padahal kan itu saling ponakan semua, tetapi nggak saling mewarisi. Kenapa, teman-teman sekalian? Karena mereka sama-sama punya ahli waris laki-laki. Ya, karena mereka sama-sama punya ahli waris laki-laki. Untuk penghitungannya, ya, karena waktunya terbatas, kita butuh fokus karena kita sudah teori sudah kita selesaikan. Panjang lebar saya berbicara. Minggu depan hari Jumat tetap ada pelajaran, nggak ada hari tenang ya, karena ini PTS. Kita hitung al-munasakhot. Ya, kita hitung al-munasakhot di al-halah ats-tsaniyah. Di contoh yang ini di halaman berapa ini? Halaman 98. Baik teman-teman sekalian, seperti itu insya Allah untuk teori yang kedua, kemudian soal yang pertama dari teori kedua. Untuk detail penyelesaiannya tidak bisa saya lanjutkan karena waktu terbatas dan harus runtutan dari depan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di hari Jumat. Insya Allah Ta'ala, semoga doakan pesantren sudah akan mendatangkan santri besok lusa. Semoga fasilitasnya sudah tersedia, semua protokol kesehatan bisa diterapkan, SOP yang kita buat bisa diaplikasikan, dan yang paling utama KBM bisa berjalan dengan baik tanpa ada yang terpapar satupun. Ustadz, nanti kalau terpapar bagaimana? Terpapar gimana ya nanti? Ya kalau terpapar ya di karantina ya. Kalau meninggal itu semua akan mati semua, kok saya mati, antum mati. Ada nggak yang nanti 14 santri kelas 11 IPA yang 11 agama yang nggak mati kira-kira? Ada nggak? Ada yang mati nggak? Hah? Dikri nanti antum mati nggak Dikri? Mati lah. Mati semuanya. Cuman perkara waktu ya. Kalau kata Ustadz Adi, kita akan corona pada waktunya masing-masing. Ya. Nuhsinu dzanbillah wa nadullah jalla fi'ula wa nutabbik protokol kesehatan. Insyaallah taala nahnu nastati an nata'alam jayidan wa nata'alam fil ma'had ma'an wa jami'an ma'a jami'il tullab wal asatidzah. Barakallahu fikum, nas'alullah ta'ala at-taufiq wal hidayah was-sihah wal afiyah li ahlikum wa usratikum wa li abaikum wa li ummahatikum. Naltaqi marratan ukhra fi yaumil jum'ah wa naltaqi fil ma'had insyaallah ta'ala. Aminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak datang ini siapa nih yang nggak datang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siapa Rosen yang nggak datang? Siapa Rosen? Oh, cuma 12 tadi. Tadi udah ada yang keluar. Tadi 15.
Oke. Baik, silakan barakallahu fikum.